Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Dewi Sutiami Cahayendra Jana dan rekan saya Fauzan Firdaus akan mempresentasikan bagaimana sih sejarah ilmu kalam. Nah, dari pembahasan ini ada 2 poin, yaitu yang pertama ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam, dan yang kedua sejarah lahir dan definisi ilmu kalam. Nah, sebagai pendahuluan, sejarah ilmu kalam yang lahir karena terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi pintu awal keberangkatan dan perkembangan ilmu kalam. Pemikiran yang lahir akibat perbedaan sebuah penafsiran mengenai ketuhanan dan permasalahan tentang dosa besar. Konsep dosa besar ini diadakan oleh kaum Khawarij, yaitu kaum yang keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib karena tidak menyetujui diadakannya tahkim dan menganggap tahkim itu sebagai dosa besar. Pemikiran-pemikiran kalam telah ada sejak permulaan dan perkembangan ilmu kalam. Poin yang pertama yaitu ilmu kalam di awal sejarah pemikiran Islam. Pada awal-awal sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam sama sekali tidak mendapat tempat di masa-masa awal Islam. Pada zaman Rasulullah SAW, sahabat dan generasi tabi'in mengimani materi pokok akidah dan keimanan secara kalami yang berdasarkan analisis mendalam dan argumen rasional. Para sahabat dan tabi'in mengimani materi pokok akidah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW secara global dan sepenuh hati, tanpa mempertanyakan secara detail dan perinci, apalagi mempermasalahkan dan memperdebatkan. Seseorang misalnya cukup mengimani sepenuh hati akan keberadaan Allah dan tanpa mempertanyakan bagaimana konsep keesaan tersebut seharusnya dipahami dan dijelaskan. Tidak adanya kepedulian membicarakan masalah-masalah kalam secara teoritis rasional pada periode-periode awal ini. Sangat mungkin bukan karena hal itu terlarang, melainkan karena belum diperlukan. Keberadaan ilmu kalam ketika itu belum dirasa perlu karena masalah bahasanya tidak atau kurang menyentuh kebutuhan keberagaman keseharian umat yang ketika itu lebih mengutamakan tindak ketaatan yang bersifat ibadah amaliyah. Kemudian masyarakat muslim pada periode awal ini sangat membutuhkan persaudaraan dan persatuan, dan ini bisa terancam apabila muslimin berpotensi menimbulkan pertentangan dan perpecahan. Tidak menguntungkan bagi Islam dan umatnya yang pada tahap awal perkembangannya sudah harus menghindari suasana perdebatan dan silang pendapat yang dapat menjurus kepada perpecahan. Laksana tunas yang baru ditanam lalu dilanda banjir hujan deras. Dengan demikian, tidak adanya perhatian bahkan larangan terhadap pembicaraan tentang masalah akidah secara kalami di masa Rasulullah dan para khulafaur rasyidin tidak harus dipahami sebagai larangan mutlak terhadap ilmu kalam dan dijadikan alasan untuk menolak keberadaan ilmu tersebut. Kenyataan yang demikian rasanya lebih tepat dipahami secara kontekstual dari sudut pandang metode pembinaan umat yang ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat pada masa awal Islam ini. Yang diperlukan adalah terwujudnya umat yang satu dan bersatu di bawah kualitas pemahaman intensitas rasional terhadap masalah-masalah keagamaan, lebih-lebih masalah akidah yang sangat abstrak yang dibuka sejak dini jelas tidak menguntungkan bagi perkembangan agama Islam yang baru lahir. Perbincangan rasional terhadap persoalan keagamaan otomatis menimbulkan perbedaan, dan perbedaan
jelas merupakan sebuah petaka pendek baik secara agamis maupun politis. Keberadaan ilmu kalam ini di awal sejarah Islam memang belum diperlukan, bahkan keberadaannya ketika itu dapat merugikan Islam dan umatnya. Kemudian masuk ke poin 2, yaitu sejarah lahir dan definisi ilmu kalam. Nah, ketika dunia Islam berada pada era dinasti Abbas, suasana perkembangan pemikiran umat mulai memperlihatkan kecenderungan baru. Pada penghujung abad pertama atau awal abad kedua Hijriyah, muncul diskusi sistematis dan silang pendapat di sekitar persoalan kalam, seperti masalah iman dan kufur, pelaku dosa besar, dan masalah qada dan qadar. Diskusi ini masih diikuti oleh para sahabat generasi akhir. Diskusi ini pula yang pada gilirannya melahirkan ilmu kalam yang memusatkan materi, bahasan, dan pada aspek akidah dengan metode sendiri, metode nasional. Dan sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pada masa awal kelahiran sebagai ilmu yang berdiri sendiri, ilmu kalam memang belum dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Mayoritas umat masih mencurigai, bahkan memandang ilmu yang baru lahir ini sebagai bid'ah. Namun dalam perkembangan selanjutnya, ilmu kalam mengalami perkembangan dan kemajuan yang lebih pesat, dari mulai mendapat sambutan yang lebih pesat dan mulai mendapat mayoritas umat dengan sistem kalam madhab al-sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh tokoh Ismail Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Kedua tokoh ini, terutama al-Asy'ari, sangat berjasa dalam memperkukuh posisi ilmu kalam di mata umat. Dengan lahirnya mazhab al-sunnah wal jamaah, ilmu kalam seakan sudah menjadi barang halal dan diterima oleh seluruh umat Islam. Tanpa ilmu kalam dengan metode rasionalnya, kaum muslimin akan sulit membela dan memperkenalkan kebenaran akidah Islamiyah di hadapan orang-orang, terutama kaum non-muslim yang terbiasa berpikir rasional. Begitu pula bila dilihat dari aspek materinya, ilmu kalam sama sekali tidak bergeser dari materi pokok akidah Islamiyah yang digariskan dan dititik beratkan oleh Al-Quran, yaitu masalah Allah dan Tauhid. Masalah ini pula yang menjadi tema pokok dalam kajian ilmu kalam. Tujuan para mutakalim atau teolog muslim tidak lain adalah untuk memperkenalkan, menanamkan, dan membela kebenaran akidah tauhid. Persoalan akidah yang menjadi pokok bahasan ilmu kalam bukan untuk satu atau beberapa generasi semata, melainkan untuk semua generasi dari zaman ke zaman. Para mutakalim zaman sekarang memang tidak seharusnya mengulang dan memperdebatkan masalah-masalah kalam yang dimunculkan oleh para mutakalim zaman klasik. Yang paling penting adalah harus mampu menjawab dan menjelaskan persoalan-persoalan kekinian umat dalam perspektif akidah. Oleh sebab itu, materi kalam harus dikembangkan dari yang bermuatan teosentris kepada persoalan-persoalan yang menyentuh kehidupan umat manusia. Secara bahasa, kata kalam berarti susunan kata yang mempunyai arti tertentu. Kata kalam ini kemudian digunakan bukan dalam arti asal kebahasaannya, melainkan dalam arti menunjuk kepada salah satu sifat Allah, yaitu sifat kalam yang pernah menjadi tema perdebatan di kalangan mutakalim. Perdebatan tersebut yang kemudian melahirkan ilmu yang diberi nama ilmu kalam, yang membahas ajaran bidang akidah seperti tentang zat Allah dan sifat-sifat berdasarkan ajaran Islam. Jadi kesimpulannya, pada awal sejarah pemikiran Islam, ilmu kalam kurang mendapat
perhatian, bahkan tidak disetujui di kalangan muslimin. Kalam sama sekali tidak mendapat tempat di masa-masa awal Islam, karena umat pada masa awal-awal Islam belum merasakan arti penting dan perlunya mengetahui lebih jauh dan memperbincangkan masalah-masalah yang bersifat teoritis seperti yang dibicarakan di dalam ilmu kalam. Dengan demikian, ilmu kalam adalah ilmu keislaman yang membahas masalah akidah atau keimanan berdasarkan argumen rasional dan tentu saja tanpa mengesampingkan nas Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam pembahasannya, para mutakalim lazim mengetengahkan dalil rasional terlebih dahulu, lalu kemudian memperkuatnya dengan dalil nas Al-Quran dan hadis. Baik teman-teman, cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Kami pamit undur diri. Saya Dewi Sutiami Cahayan Sarjana. Dan saya Fauzan Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.